Oke, halo semuanya, back with me again. Jadi gue di sini udah ada di halte Transjakarta Cibubur Junction. Nah, di sini kita bakal naik bis 7C OTW ke BKN. And then after that kita bakal ngambil bis 5C yang arah ke Harmoni. Tapi nantinya kita bakal turun di Matraman untuk nyambung lagi bis langsung ke Monas Pro-nya. Jadi di sini udah ada Farel. Hai Farel, say hi, say hi. Udah ada Dit. Halo Dit, halo Dit. Halo Avan, halo Avan. Halo. Halo ada Albi, hai Albi. Halo, halo. Ada yang lain juga tuh banyak banget. Tuh ada Gina juga kelompok gue. Nah, jadi kelompok kita ini masih kekurangan satu orang guys, yaitu Nabila. Saya telat. Oke, jadi bye bye. Oke, halo semuanya. Jadi kita udah pada lengkap semua. Jadi kita sekarang bakal langsung naik ke bisnya. Nah, kita bakal naik bis 7C arah ke BKN dulu. Oke, so stay tune ya guys. Dadah. Oke, halo semuanya. Jadi kita udah ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Nasional. Oke, jadi nanti kita bakal tour di dalam museumnya, ngeliat ada apa aja di dalamnya. So yeah, stay tune with us guys. Thank you. Ayo kita masuk dalam. Oke, hai. So guys, tadi gimana perjalanannya? Alright, oke. Nah, saat pertama kali kita memasuki Museum Naskah Proklamasi, di sebelah kiri kita akan terletak sebuah ruangan. Ruangan ini merupakan ruangan pertemuan antara Soekarno, Hatta, Muhammad Soebarjo dengan Laksamana Maida. Bagaimana sih hasil dari pertemuan itu? Kita dapat melihat hasil ini. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo diterima oleh Laksamana Maida di kediamannya sekitar pukul 10 pulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maida tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang kemerdekaan Indonesia. Maida memberitahukan pesan Gun Seikai, pemerintahan militer Jepang, kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maida dan Miyashi Sunshikiro, juru bicara antara negara Jepang, berangkat ke Gun Seikai dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maida. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo tiba kembali di rumah Maida sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menjelaskan kepada Maida akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maida tidak campur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Oke, di ruangan ini juga terdapat sebuah pamflet menyambut kenaikan takhta Raja George VI yang ditemukan pada tahun 2017 saat penebangan pohon beringin tua di halaman depan museum. Disertai juga koleksi perangko peringatan tahun pengangkatan 1937.
Pada setiap negara koloni Inggris, kenaikan raja selalu ditandai dengan perangko memorial. Namun karena Hindia Belanda bukan salah satu negara jajahan Inggris, pengangkatan ini dirayakan dengan menanam plakat di depan gedung konsul Inggris. Oke, kita beralih dari ruang pertama yaitu ruang pertemuan dengan Maida ke ruang perumusan naskah proklamasi. Oke, naskah proklamasi itu disusun oleh 3 orang. Yang pertama I.R. Soekarno, yang kedua ada Bung Hatta, dan yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Nah, mereka ini menyusun naskah teks proklamasi ini pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah mereka berkumpul, mereka memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja yang panjang. Bisa kita lihat, ini ada replika dari meja makan yang digunakan saat menyusun naskah teks proklamasi. Oke, kembali lagi ke sini. Setelah mereka duduk mengitari meja, Bung Karno mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah itu, teks diberi judul yaitu proklamasi, yang mana dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua yang ditambahkan oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan yang sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelahnya naskah tersebut dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang sudah menunggu. Oke, next kita bakal ke replika dari teks naskah proklamasi. Nah, oke, di sini terdapat beberapa coretan di replikanya ini, yang menandakan bahwa terdapat pertukaran pikiran yang dilakukan oleh 3 tokoh nasional tersebut. Di sini juga kita dapat melihat tulisan dari Bung Karno. Selanjutnya kita akan ke ruangan ketiga dan ruangan keempat, yaitu ruang pengetikan dan ruang pengesahan naskah proklamasi. Nah, teman-teman, oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke ruangan ketiga, yaitu ruangan pengetikan naskah proklamasi nasional. Yuk, ikut! Nah, jadi setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruangan sebelumnya disetujui oleh para hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruangan bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan 3 perubahan kata, yaitu kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, berubah pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Nah, setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin berkumpul untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas sebuah piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat kondisi ruangan tempat naskah proklamasi diketik. Yuk, ikut! Nah, jadi di sini merupakan ruangan tempat naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditemani oleh BM Dia. Selanjutnya, setelah naskah proklamasi tersebut diketik, naskah proklamasi tersebut kembali dibawa ke hadapan hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno di atas piano ini. Nah, teman-teman, setelah naskah tersebut ditandatangani, kita akan berlanjut ke ruangan keempat, yaitu ruang pengesahan dari naskah proklamasi nasional. Oke, yuk! Nah, jadi teman-teman, inilah merupakan ruangan di mana tempat naskah proklamasi nasional disahkan.
konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Sami Muka untuk menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau bertanya pada para hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara yang menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno. Benar-benar saudara setuju? Jawaban adalah sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah, cukup 2 orang saja menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, atas pernyataan tersebut, oleh karena itu, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, naskah proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta di atas piano yang terletak di bawah tangga tadi. Usul itu pun diterima oleh hadirin dengan tepuk tangan yang berseria. Kemudian Bung Karno memerintahkan sang penulis untuk memetik naskah proklamasi tersebut. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat tokoh yang hadir pada saat pengesahan naskah proklamasi. Bisa yang kita dilihat dari atas ada Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Ada Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Muhammad Amir, Dr. Bontara, dan Mr. I. Gusti Ketut Puja. Seperti yang dilihat, terdapat 26 tokoh yang hadir dan terdapat 3 tokoh yang tidak dapat hadir di dalam foto ini. Oke, teman-teman, kita bisa langsung lanjut ke sisi sebelah sini. Nah, seperti yang dilihat, berikut merupakan naskah proklamasi final yang telah diketik oleh Sandi Timalik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, kita bisa melihat gimana suasananya. Di sini terdapat sebuah meja panjang yang terdapat banyak kursi, di mana para tokoh-tokoh tersebut berkumpul untuk menyatakan kesetujuan mereka terhadap rancangan proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Sekarang kita ke lantai 2 dari Museum Naskah Proklamasi ini. Nah, dari tangga kita langsung ada ruangan, terus yang ke kanan ini ada 2 ruangan ya. Ini ruangan yang langsung lurus dari tangga dan masih ada ruangan lagi di kirinya. Kita mulai dari yang kanan dulu kali ya. Nah, sebelum ke kanan ini, di sini ada display prolog dan peristiwa menjelang hari kemerdekaan ini. Apa sih, kayak perjalanan ya. Jadi dari tanggal 6 sampai 17 Agustus. Perjalanan. Di sini ada kayak toilet gitu ya, ruang mandi. Mungkin di zaman dulunya karena ini ada bathtub. Terus kita lanjut ke ruangan yang kiri. Di lantai kedua ini terdapat benda-benda historis dan bersejarah. Di sana ada ruang menjelang proklamasi yang berisi koran Asia Raya. Lalu foto penyerahan Hindia Belanda, 4 serangkai, tentara peta Seinenen dan Keibodan, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI, dan para tokohnya, dan suasana BPUPKI. Selanjutnya ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Ada para tokohnya dan juga yang selanjutnya ada jatuhnya bom atom di Hiroshima. Lalu ada rumah di Rengas Dengklok. Oke, di sini ruangan yang berisi tentang kejadian apa saja yang terjadi di sekitar peristiwa proklamasi Indonesia. Di sini peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berlangsung dengan sederhana, hanya sekitar 1 jam, namun penuh dengan hikmat.
dan membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menata berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kita berlanjut ke pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Di sini Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta, sedang membacakan teks proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di rumah Bung Karno ini, naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan oleh I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi, terjadilah pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih yang dilakukan oleh Latif Hedradiningrat dan Suhud Martokusumo. Bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati yang sekaligus istri dari Bung Karno. Untuk para saksi yang hadir pada jalannya proklamasi ini, diantaranya yang hadir atau yang mengikuti jalannya upacara proklamasi kemerdekaan, tampak pada barisan depan dari kiri ke kanan ada Muhammad Latuhar Hari, Sujirwo, Ibu Fatmawati, Dr. Samsi, dan SK Trimurti. Sedangkan di barisan belakang, Mr. A.G. Prigodipto dan Mr. Sujono. Nah, di sini juga ada plakat tentang kantor berita yang menyebarkan peristiwa kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Nama kantor berita tersebut adalah Kantor Berita Antara. Dari gedung inilah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita proklamasi itu juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia melalui berbagai cara. Nah, setelah terjadi peristiwa proklamasi, terjadi sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia membentuk pemerintahan yang direalisasikan dengan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mana untuk mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir untuk membentuk Komite Nasional. Pada sidang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI juga mengambil dua keputusan, yaitu menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Yang kedua, ini adalah pembagian wilayah negara Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Di sini dapat kita lihat pembagian wilayah Indonesia setelah sidang PPKI. Di sini itu yang pertama ada Sumatera, yang kedua ada Jawa Barat, yang ketiga ada Jawa Tengah, yang keempat ada Jawa Timur, yang kelima ada Sunda Kecil atau yang sekarang bernama Bali, yang keenam ada Maluku, yang ketujuh ada Sulawesi, dan yang kedelapan ada Kalimantan. Dan pada masa ini juga, Irian Jaya masih belum bergabung dengan Indonesia, jadi belum ada pada peta Indonesia pada saat itu. Setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu perjanjian Roonoyen, selanjutnya kita akan move ke peristiwa penyambutan Jenderal Sudirman nih teman-teman. Saat itu Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerila selama hampir 7 bulan. Selama hampir 7 bulan tersebut, pada 19 Juli 1949, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letkol Soeharto yang diutus untuk menyambut beliau setiba di Yogyakarta. Nah, selanjutnya setelah resminya sang jenderal kembali ke Yogyakarta, terjadi momen haru nih teman-teman, dimana saat Panglima Jenderal Sudirman ini bertemu dengan Presiden Soekarno yang kurang lebihnya sudah tidak bertemu selama 7 bulan lamanya karena bergerilya.
Selanjutnya, ada peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia yang bergabung terlebih dahulu sebelum mereka bersama-sama kembali ke Yogyakarta. Kemudian di sini ada konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 nih teman-teman. Tujuan dari KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia merdeka dan berdaulat. Perwakilan Indonesia pada KMB diketuai oleh Mohatta dengan beberapa anggotanya. Penyerahan kedaulatan RI setelah konferensi meja bundar dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di dua tempat, yakni di Jakarta atau Indonesia dan di Amsterdam atau Belanda pada 27 Desember 1949. Selanjutnya ada peristiwa pelantikan Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat nih teman-teman. Pelantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS digelar di Siti Hilir Keraton Yogyakarta pada 17 Desember 1949. RIS hanya bertahan kurang dari setahun, kemudian kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI hingga kini. Peristiwa kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949. Saat penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadinya pengakuan kedaulatan di Belanda, terdapat juga pengakuan kedaulatan di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai delegasi menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta, dan Dr. Abu Hanifah sebagai delegasi menerima penggabungan RI ke RIS. Setelah penarikan tentara Belanda, TNI ini mulai masuk ke kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1945 di bawah pimpinan Unci. Nah, setelah muncul nih, mereka tuh utusan Unci berkunjung ke Bangka dengan tujuan untuk mengadakan pembicaraan dengan presiden, wakil presiden, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu muncul perjanjian Romroyem. Usaha di bidang diplomasi masih terus berjalan. Dewan Keamanan PBB memerintahkan Unci untuk membantu pelaksanaan perundingan antara Indo dan Belanda. Pada 14 April 1949 akhirnya berlangsung perundingan Romroyem. Pihak Indo ini diketuai oleh Mohroem, lalu pihak Belanda diketuai oleh Van Rooyen. Setelah utusan Unci berkunjung ke Bangka, terjadinya perjanjian Romroyem. Usaha di bidang diplomasi masih terus berjalan. Dewan Keamanan PBB memerintahkan Unci untuk membantu pelaksanaan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Pada 14 April 1949, bertempat di Hotel Des Indes Jakarta, berlangsung perundingan Romroyem. Pihak Indonesia diketuai oleh Mohroem, sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Van Rooyen. Setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu perjanjian Romroyem, selanjutnya kita akan move ke peristiwa penyambutan Jenderal Sudirman nih teman-teman. Saat itu Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan melawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerila selama hampir 7 bulan. Setelah selama hampir 7 bulan tersebut, pada 19 Juli 1949, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Yogyakarta. Nah, selanjutnya setelah resminya sang jenderal kembali ke Yogyakarta, terjadi momen haru nih teman-teman, dimana saat Panglima Jenderal Sudirman ini bertemu dengan Presiden Soekarno yang kurang lebihnya sudah tidak bertemu selama 7 bulan lamanya karena bergerilya. Selanjutnya ada peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia yang bergabung terlebih dahulu sebelum mereka bersama-sama kembali ke Yogyakarta. Kemudian di sini ada konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 nih teman-teman. Tujuan dari KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia merdeka dan berdaulat. Perwakilan Indonesia pada KMB diketuai oleh Mohatta dengan beberapa anggotanya. Penyerahan kedaulatan RI setelah konferensi meja bundar dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di dua tempat, yakni di Jakarta atau Indonesia dan di Amsterdam atau Belanda pada 27 Desember 1949. Selanjutnya ada peristiwa pelantikan Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat nih teman-teman. Pelantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS digelar di Siti Hilir Keraton Yogyakarta pada 17 Desember 1949. RIS hanya bertahan kurang dari setahun, kemudian kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI hingga kini.
Peristiwa kedaulatan Indonesia oleh Belanda adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadinya pengakuan kedaulatan di Belanda, terdapat juga pengakuan kedaulatan di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai delegasi menerima penyerahan kedaulatan di Jakarta, dan Dr. Abu Hanifah sebagai delegasi menerima penggabungan RI ke RIS. Nah, selanjutnya ada kota menyerahkan mandat. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mandat? Mandat ini itu seperti wewenang. Jadi, Muhammad Hatta menyerahkan wewenang sebagai Perdana Menteri RIS kepada Presiden Soekarno di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1950. Nah, selanjutnya nih, yang paling haru banget ada pengibaran bendera merah putih tahun 1950. Pada peringatan hari kemerdekaan tahun 1950 dilakukan pemilihan di seluruh Indonesia dalam suasana penuh kegembiraan dengan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Nampak pengibaran bendera pusaka merah putih di halaman Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah teman-teman, jadi itu dia vlog singkat mengenai Museum Sejarah Proklamasi oleh kelompok 1. Thank you, dadah. Oke.